Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ERP pada Telkomsel dan Nike. Nah, anggota kelompok 3 ada Ari Primanugraha dengan NIM akhir 29, ada Austin Baica dengan NIM akhir 30, dan ada saya Raffi Nanggara dengan NIM akhir 34. Dan ada Dava Alif Muhammad dengan NIM akhir 47. Pengertian ERP. ERP sendiri adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Lalu, mengapa banyak perusahaan memilih ERP? Yang pertama, dapat mengintegrasikan informasi keuangan, yang dimana tanpa sistem yang terintegrasi, masing-masing departemen seperti keuangan, penjualan, dan sebagainya harus bergantung kepada sistem yang terpisah. Ini mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang berbeda untuk masing-masing sistem. Karyawan juga harus menghabiskan waktu merekonsiliasi data keuangan ketimbang memikirkan cara untuk meningkatkan perusahaan. Yang kedua, ada mengelola pesanan dan persediaan. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengelola pesanan, produksi, persediaan, dan distribusi. Karena seluruh proses tersebut dikelola melalui satu sistem, maka keterlambatan dapat dihindari. Persediaan selalu dalam tingkat yang mencukupi dan permintaan pelanggan selalu terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, ada mengelola dan menganalisis pelanggan. Kebanyakan sistem ERP menyediakan modul CRM untuk melacak semua interaksi pelanggan dan memberikan informasi terkait pesanan, pengiriman, pengembalian, permintaan layanan, dan lain-lain. ERP juga memungkinkan pengecer mendapatkan wawasan tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ada menstandarisasi dan mempercepat produksi. Perusahaan manufaktur, terutama yang memiliki keinginan untuk merger dan akuisisi, sering menemukan bahwa beberapa unit bisnis membuat widget serupa menggunakan metode dan sistem komputer yang berbeda. Sistem ERP dapat menstandarisasi dan mengotomasi proses produksi. Standarisasi ini menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya. Dapat mengelola HR. Banyak perusahaan, terutama yang memiliki banyak unit bisnis, kesulitan untuk mengelola kebutuhan karyawan, mendistribusikan gaji dan insentif, atau untuk melacak jam kerja. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk menyimpan informasi detail karyawan, mengatur gaji, memantau kehadiran, melacak pengeluaran, mengelola permintaan, serta mengelola permintaan cuti, memberikan penilaian, mengelola pajak, dan masih banyak lagi. Karyawan juga dapat diberi hak akses untuk mengajukan cuti, meminta pengembalian dana, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada menangani pengadaan, yang dimana tanpa bantuan sistem terintegrasi, perusahaan akan kesulitan mengelola pembelian barang dan berkomunikasi dengan pemasok. Sistem ERP mengizinkan perusahaan untuk mengotomasikan pembelian, mengontrol biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, mempercepat pemesanan barang ke pemasok, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada membuat berbagai laporan, yang dimana laporan adalah tugas yang memakan banyak waktu. Namun dengan adanya sistem enterprise, sistem ERP ini, laporan keuangan, pajak, penjualan, dan lain sebagainya dapat dihasilkan hanya dalam hitungan detik. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan lengkap yang akurat, yang dapat membantu kepentingan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
Jadi perusahaan yang menerapkan sistem ERP itu salah satu contohnya ada Telkomsel. Telkomsel berdiri sejak 26 Mei 1995. Telkomsel secara konsisten melayani Indonesia dengan membuka akses telekomunikasi di seluruh Nusantara, dari Sabang hingga Merauke. Dengan lebih dari 160 juta pelanggan, Telkomsel saat ini menjadi operator seluler terbesar di Indonesia. Untuk melayani pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di daerah terpencil, pulau terluar, dan perbatasan, Telkomsel telah membangun lebih dari 228.000 BTS. Telkomsel juga secara konsisten menerapkan teknologi seluler terbaru dan menjadi yang pertama meluncurkan layanan seluler 4G LTE secara komersial di Indonesia. Memasuki era digital, Telkomsel terus mengembangkan bisnis digitalnya, antara lain digital advertising, digital lifestyle, mobile financial service, dan Internet of Things. Untuk melayani kebutuhan pelanggan, Telkomsel memiliki aplikasi My Telkomsel, asisten virtual Telkomsel, serta Telkomsel mengoperasikan call center 24 jam dan layanan Grapari yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat dan membantu mereka menikmati gaya hidup digital, Telkomsel turut membangun ekosistem digital di tanah air. Dengan berbagai upaya pengembangan DNA, device network, dan application, diharapkan dapat mempercepat terbentuknya masyarakat digital Indonesia. Dan itu, Telkomsel juga aktif mendorong pemanfaatan teknologi secara positif pada generasi muda. ERP pada Telkomsel. ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel adalah SAP R-3 Enterprise. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional, legacy information system, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Kenapa Telkomsel menggunakan ERP? Karena alasan-alasan yang mendasar pemilihan sistem SAP R3 Enterprise adalah SAP R3 Enterprise menawarkan best price, kemampuan yang handal dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi. Kebutuhan untuk transformasi PT Telkom menjadi operator kelas dunia dengan sistem benchmark. Kelas dunia juga akan menawarkan peningkatan kualitas pada infrastruktur IT yang sudah ada sebelumnya dengan zero defect process. Bagi perusahaan sendiri, manfaat utama yang didapat adalah integrasi dari komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan. Bisnis telekomunikasi merupakan bisnis dengan tingkat perubahan yang cukup tinggi. Lingkungan ini menuntut perusahaan untuk dapat bergerak cepat dan responsif terhadap perubahan. PT Telkom menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan integrasi antar unit-unit bisnis yang ada di dalamnya. AR Finance, Marketing, dan Finance adalah salah satu contohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan bernama Nike yang seperti kita tahu pada umumnya. Dia itu didirikan oleh yang namanya Phil Knight. Dia itu seorang pelari jarak menengah dan dia mahasiswa akuntansi di Universitas Oregon. Bersama pelatihnya yang bernama Borman Bill. Dan ini berdiri pada Januari 1964. Dia itu memproduksi seperti sport equipment, sportswear, apparel, aksesoris, dan masih banyak yang lainnya. Dan produk terjual di lebih dari 140 negara yang tersebar di seluruh dunia, dan perusahaan ini memperkerjakan sekitar 26.000 karyawan lebih di seluruh dunia. Latar belakang ERP pada Nike itu mulai menggunakan perangkat lunak yang namanya SAP ERP. Nah, tetapi mereka mulai merasa tidak mendapatkan data yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka memutuskan untuk mengganti sistem informasi I2 mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, demi menunjang juga kemajuan perusahaan yang dianut oleh Nike ini. Lalu tujuan dari penerapan ERP pada Nike, yaitu pertama tujuan keseluruhannya adalah untuk memungkinkan perusahaan mengikuti tujuan dengan cepat memenuhi kebutuhan pasarnya. Lalu untuk membuat proses pembuatan yang direncanakan dalam seminggu, bahkan bisa untuk membuat proses pembuatan yang direncanakan dalam seminggu. Jadi perencanaan proses yang akan dibuat itu berkisaran antara per minggu, jadi tidak sebulan penuh. Dan untuk membuat proses produksi lebih unik untuk membutuhkan kebutuhan pelanggan dan meraih pasar yang lebih luas. Setelah itu, manfaat penerapan ERP pada Nike yaitu pertama, perusahaan memiliki sistem rantai pasokan yang lengkap, sehingga pasar produk 6 bulan yang lalu data nyata yang tepat tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, para desainer dan perencana tidak dapat
tidak dapat menafsirkan permintaan pasar sepenuhnya, yang menjadi alasan utama kegagalan perangkat lunak ERP tersebut. Dan juga untuk merancang dan memitigasi kebutuhan pelanggan, perusahaan tidak memberikan pelatihan lengkap dan layanan pengadaan kepada karyawan agar produk lebih ramah terhadap pelanggan. Seperti tadi, tujuannya adalah untuk bisa menciptakan pasar yang lebih luas. Kemudian, apakah ada perusahaan yang tidak perlu menerapkan ERP dalam operasinya? Jawabannya yakni tidak ada. Setiap perusahaan pasti memerlukan ERP. Karena sistem ERP baik memberikan kemudahan di semua level dalam perusahaan, mulai dari tingkat yang bawah sampai tingkat manajerial. Karena data yang dihasilkan oleh sistem dapat dijadikan sebuah acuan untuk menilai kinerja perusahaan di banyak elemen dalam waktu yang sangat cepat. Ya, laporan yang dihasilkan ERP dapat digunakan untuk menganalisa strategi perusahaan ke depannya. Karena era pasar bebas terkadang memaksa perusahaan untuk banyak merubah strategi dalam produksi sampai dengan pemasaran, dan ERP dapat diandalkan untuk kepentingan tersebut. Karena bisa memberikan laporan yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengambilan tindakan, sehingga perusahaan sangat responsif terhadap perubahan pasar. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.